Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Yosefina Istibano, saya mahasiswi semester 8 program studi keperawatan dari Universitas Citra Bangsa. Nah, di video ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene saat menstruasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk pada personal hygiene saat menstruasi, terlebih dahulu kita tahu apa sih menstruasi itu. Nah, menstruasi adalah pendarahan dari uterus atau rahim karena pelepasan dinding rahim yang disertai dengan perubahan hormonal yang terjadi secara berulang setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Nah, pada umumnya semua wanita itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi pertama kali terjadi pada wanita itu pada usia 12 tahun atau sekitar 10-15 tahun. Apa menstruasi itu terjadi? Menstruasi dapat terjadi karena produksi sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma tadi akan menempel pada dinding rahim kita dan membentuk lapisan yang mengandung pembuluh darah yang kemudian akan menipis dan meluruh dengan membentuk darah yang keluar dari mulut rahim dan vagina, dan peristiwa itu akan berlangsung biasanya sekitar 3-7 hari. Bagaimana dengan siklus menstruasi? Nah, untuk siklus menstruasi pada wanita ada yang normal dan ada yang tidak normal. Kenapa sampai ada yang normal dan tidak normal? Mari kita lihat sama-sama. Untuk kriteria siklus menstruasi yang normal, di mana lama menstruasinya itu berlangsung 3-7 hari dengan siklus menstruasi 21-35 hari dengan rata-ratanya itu 28 hari, serta volume darah menstruasi itu sebanyak 30-80 ml. Selain itu, ganti pembalut 2-5 kali dalam sehari dengan konsistensi darahnya itu sedikit kental ataupun sedikit cair, disertai dengan adanya gumpalan-gumpalan darah. Nah, untuk warna darah menstruasi itu tidak hanya berwarna merah gelap, tetapi juga sedikit kecoklatan ataupun merah muda. Berikutnya adalah kriteria siklus menstruasi tidak normal. Dikatakan siklus menstruasi kalian tidak normal jika menstruasi kalian berlangsung siklusnya itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, serta kalian mengalami keterlambatan menstruasi di mana 3 bulan atau lebih berturut-turut kalian tidak mengalami menstruasi. Lalu nyeri pada saat menstruasi. Nah, normalnya semua perempuan akan mengalami yang namanya nyeri pada menstruasi. Nah, itu berlangsung 2-3 hari selama menstruasi. Namun jika nyeri menstruasi kalian itu berlangsung lama dan terus-menerus, itu dikatakan tidak normal. Ditambah juga dengan adanya gejala-gejala lain, misalnya mual, diare, muntah, serta terjadinya pendarahan yang hebat, di mana lebih dari 80 ml. Nah, cara menghitung siklus menstruasi. Nah, cara hitungnya adalah jarak hari pertama menstruasi kalian pada bulan ini sampai 1 hari sebelum menstruasi kalian di bulan berikutnya, dengan rentan waktu 21-35 hari. Itu untuk kalian yang siklus menstruasinya teratur. Sedangkan untuk kalian yang siklus menstruasi tidak teratur, caranya adalah dengan mencatat siklus menstruasi kalian itu minimal 6 bulan berturut-turut, 6 bulan terakhir berturut-turut. Nanti hasilnya akan dibagi, kemudian rata-rata itu akan menjadi tafsiran siklus menstruasi kalian. Oke, saya contohkan, misalnya saya mengalami siklus menstruasi yang teratur dengan rentan itu saya ambil rata-rata 21-35 itu 28 hari. Nah, saya mengalami menstruasi tanggal 6 Juni. Jadi kira-kira saya akan mengalami menstruasi lagi itu sekitar tanggal 2-4 Juli bulan depan dengan siklus menstruasi teratur 28 hari. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang menstruasi. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu menstruasi, bagaimana proses terjadinya menstruasi atau mengapa menstruasi itu terjadi, serta bagaimana siklus menstruasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada personal hygiene pada saat menstruasi atau kebersihan diri saat menstruasi. Sudah tahukah teman-teman apa itu personal hygiene saat menstruasi?
Nah, personal hygiene saat menstruasi adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan kita untuk memelihara kesehatan dan upaya kita untuk menjaga kebersihan daerah kewanitaan selama menstruasi, yaitu dengan menjaga kebersihan genitalia. Mengapa personal hygiene saat menstruasi itu sangat penting? Karena bila penanganan saat menstruasi itu tidak steril, maka akan mengakibatkan infeksi alat reproduksi. Nah, hygiene pada saat menstruasi itu adalah langkah awal kita guna mewujudkan kesehatan diri dan meminimalkan risiko terjangkitnya suatu penyakit. Selain itu, alat kelamin kita, terutama vagina, memiliki kelembapan yang cukup tinggi sehingga menjadi tempat bertumbuhnya media penyakit, kuman, bakteri ataupun jamur. Sehingga kita wanita diwajibkan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita dengan berkala dan dengan cara yang benar. Apa saja aspek-aspek dalam menjaga personal hygiene saat menstruasi? Yang pertama adalah kebersihan tubuh. Nah, kebersihan tubuh yang harus diperhatikan di sini adalah tetap mandi sebaiknya 2 kali dalam sehari dan organ reproduksi harus tetap dibersihkan dengan cermat. Jadi bukan hanya kita saat tidak menstruasi saja kita mandi 2 kali sehari, tetapi saat menstruasi juga kita tetap diwajibkan untuk mandi sebaiknya 2 kali sehari dan harus memperhatikan organ reproduksi kita. Yang kedua adalah cara membersihkan daerah kewanitaan. Nah, selama menstruasi ataupun tidak, organ kewanitaan kita harus selalu terjaga dengan cara cukup membersihkannya dengan menggunakan air hangat ataupun air mengalir tanpa menggunakan sabun khusus untuk membersihkan vagina. Nah, cara cebok atau membersihkan daerah kewanitaan pun juga harus dengan cara yang benar, yaitu dari arah depan ke belakang, dari arah vagina ke anus, bukan dari arah belakang ke depan. Karena apa? Karena kotoran sehabis buang air besar ataupun buang air kecil akan menyebabkan infeksi ataupun iritasi. Yang ketiga adalah pemakaian celana dalam. Nah, pemilihan celana dalam atau pakaian dalam harus tepat saat menstruasi, yaitu terbuat dari bahan katun dan tidak ketat. Nah, kenapa harus terbuat dari bahan katun? Agar keringat mudah menyerap. Nah, pakaian ganti juga harus minimal diganti 2 kali dalam sehari untuk menjaga kebersihan. Nah, pakaian dalam yang tidak diganti akan memunculkan bakteri ataupun jamur yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Yang keempat adalah pemakaian pembalut. Nah, pembalut pada saat menstruasi sebaiknya diganti minimal 3-4 jam sekali. Nah, pada remaja putri seringkali menunggu sampai darahnya penuh atau menunggu 6-8 jam baru diganti pembalutnya. Nah, hal ini salah karena dapat menyebabkan infeksi pada alat reproduksi dan iritasi pada kulit. Perhatikan saat membeli pembalut juga, perhatikan kemasan yaitu tidak rusak ataupun tidak cacat. Cek juga tanggal kadaluarsanya karena pembalut juga terbuat dari bahan kimia yang jika melebihi tanggal kadaluarsanya tidak akan menjamin keefektivitasannya. Sebelum mengganti pembalut, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu membersihkan daerah kewanitaan dengan cara yang benar. Lalu keringkan daerah kewanitaan, mengganti pembalut yang baru, dan pastikan untuk setelah itu mencuci tangan lagi. Apabila menggunakan pembalut sekali pakai, pembalutnya itu dibungkus di kertas atau plastik lalu dibuang di tempat khusus. Nah, tidak dianjurkan untuk membuang pembalut di kloset kamar mandi. Yang kelima adalah merawat rambut kemaluan. Dengan apabila rambut kemaluan sudah lebat ataupun panjang, cukup dipotong ataupun dicukur guna menghilangkan bakteri dan kuman yang menyebabkan iritasi karena lembab. Nah, sebaiknya cukur kemaluan pun dengan cukup dipendekkan ataupun dirapikan saja. Nah, ingat alat yang digunakan juga harus steril dan bersih. Yang keenam adalah penggunaan pentiliner. Nah, dalam penggunaan pentiliner ini tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan dan basah pada celana dalam. Nah, pemakaian pentiliner pun juga harus diingat bahwa tidak dipakai secara terus-menerus, harus diganti ketika sudah menjadi lembab. Yang ketujuh adalah
Penggunaan cairan pembersih. Jadi hindari menggunakan cairan pembersih untuk membersihkan area kewanitaan, karena itu dapat mengganggu pH daerah kewanitaan. Nah, selain itu juga ketika kalian rutin menggunakan cairan pembersih dapat memicu timbulnya bakteri dan kuman sehingga dapat menyebabkan infeksi alat reproduksi. Nah, hindari juga menggunakan bedak di area vagina, karena bedak itu akan menggumpal di sela-sela vagina yang dapat memicu timbulnya infeksi pada area reproduksi. Yang kedelapan adalah mengeringkan daerah kewanitaan. Nah, mengeringkan daerah kewanitaan adalah dengan menggunakan tisu ataupun handuk yang bersih setelah kalian buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, ingat tisu yang digunakan juga harus bukan mengandung parfum dan bahan kimia yang berbahaya. Nah, sebaiknya jika daerah kewanitaan kalian gatal, jangan digaruk, cukup kalian ambil tisu ataupun kain, lalu basahi dengan air hangat, lalu digunakan untuk mengurangi rasa gatal. Apa saja dampak dari buruknya personal hygiene saat menstruasi? Yang pertama adalah keputihan. Nah, keputihan ini paling sering dialami oleh semua wanita. Nah, keputihan adalah keluarnya cairan dari alat genitalia selain kencing dan darah pada wanita. Nah, keputihan ini ada yang normal dan ada yang tidak normal. Untuk normalnya, keputihannya itu berwarna jernih atau transparan, bisa cair ataupun lengket, serta tidak menimbulkan bau tidak sedap. Sedangkan keputihan tidak normal, di mana berwarna hijau, kuning, ataupun putih susu, serta menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan rasa gatal pada vagina serta bibir vagina bagian luar. Masalah yang kedua adalah kandidiasis. Nah, kandidiasis merupakan penyakit jamur Candida yang mengenai bagian mukosa vagina dan vulva. Gejala yang ditimbulkan adalah iritasi, terbakar, dan muncul bercak-bercak putih pada daerah vagina. Masalah yang ketiga adalah bakterial vaginosis. Nah, gangguan akibat bakterial vaginosis ini akibat ketidakseimbangan pH sehingga menjadi basah dan memunculkan pertumbuhan bakteri. Nah, gejala yang didapat adalah munculnya sekret atau lendir yang berbau serta berwarna keabu-abuan. Masalah yang keempat adalah infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih biasanya orang sebut dengan istilah ISK, merupakan terjadinya inflamasi atau peradangan pada kandung kemih akibat dari reaksi radang mikrobiologis pada infeksi saluran kemih bagian bawah. Gejalanya yaitu tidak mampu menahan buang air kecil serta merasa nyeri saat berkemih atau buang air kecil. Oke, sekian video pendidikan kesehatan tentang personal hygiene saat menstruasi dari saya. Semoga bermanfaat.